Ada dua peristiwa penting yang secara serempak dilakukan umat Islam di dunia berkaitan dengan Hari Raya Idul Kurban. Yang pertama adalah pelaksanaan ibadah haji di Makkahul Mukarramah yang tengah dilakukan saudara-saudara kita saat ini. Yang kedua adalah ibadah kurban. Kurban bermakna melakukan penyembelihan hewan kurban yang dilakukan pada momen Idul Kurban, yang pelaksanaannya dilakukan di tanggal 10 Zulhijjah atau hari Tasyrik tanggal 11 sampai dengan 13 Zulhijjah. Ibadah kurban yang dilakukan dengan cara menyembelih hewan kurban pada hakikatnya adalah bentuk ekspresi keimanan dan ketakwaan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengamalan kurban ini harus sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Memang secara fisik yang disembelih adalah hewan kurbannya, tetapi hakikat yang sampai kepada Allah adalah bentuk ketakwaan. Hikmah yang kedua adalah rasa syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kurban yang dilakukan kita sebagai umat muslim pada hakikatnya adalah bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Mengapa demikian? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menginstruksikan kepada manusia, khususnya umat Islam, untuk mengungkapkan rasa syukur nikmatnya dengan sebutan tahadus bin nikmah. Hikmah yang ketiga adalah kurban sebagai ungkapan simpati atau empati dengan sesama manusia. Sejatinya, ibadah kurban yang dilakukan kaum muslimin mempunyai dua dimensi pokok, yaitu dimensi vertikal hablum minallah atau hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai landasan iman dan takwa, serta dimensi horizontal atau hablum minannas dengan sesama manusia sebagai bentuk nyata hubungan sosialnya. Sebagaimana sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat mencintai anaknya Nabi Ismail alaihissalam, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap kecintaannya untuk dikurbankan sebagai wujud ketaatan pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap sesuatu yang dicintai manusia dan kecintaannya kepada sesuatu itu dapat membelenggu manusia untuk bertakwa kepada Allah. Jadi, jika Ismailnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak kandungnya sendiri, Ismail kita saat ini adalah bisa berwujud jabatan, kedudukan, harta benda, harga diri, maupun profesi, termasuk di dalamnya mental pelit, kikir, dan serakah yang menguasai manusia. Apa yang menjadi kiasan sebagai Ismail sesungguhnya adalah tiap sesuatu yang membuat manusia hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, dan tiap sesuatu yang dapat membutakan mata hati dan menulikan telinga manusia dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya apa dan siapapun Ismail itu, maka harus dikurbankan di bumi yang fana ini sebagai bukti keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.